Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Denisha Putri Alwi dengan NIM B1B123159. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan studi kelayakan bisnis Janji Jiwa Cabang Kendari. Industri kedai kopi modern berkembang pesat seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang menjadikan coffee shop sebagai ruang sosial dan tempat bekerja. Janji Jiwa sebagai brand kopi lokal nasional hadir dengan konsep kualitas terbaik, harga terjangkau, dan identitas merek yang kuat. Pendirian Janji Jiwa Cabang Kendari didukung oleh meningkatnya permintaan kopi kekinian serta lokasi usaha yang strategis di Kecamatan Baruga. Dengan fasilitas indoor dan outdoor serta beragam menu, studi kelayakan bisnis ini diperlukan untuk memastikan usaha ini layak dan berkelanjutan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis. Rumusan masalah dalam studi ini mencakup kelayakan usaha dari aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan produksi, aspek sumber daya manusia, aspek hukum dan legalitas, serta aspek keuangan. Tujuan studi ini adalah menganalisis kelayakan usaha Janji Jiwa Cabang Kendari, menilai peluang dan risiko bisnis, serta memberikan gambaran prospek keuntungan usaha di masa mendatang. Adapun manfaat studi ini yaitu sebagai dasar pengambilan keputusan pendirian usaha, pedoman perencanaan dan pengelolaan bisnis, serta referensi akademik dalam penerapan studi kelayakan bisnis. Janji Jiwa merupakan merek kedai kopi lokal Indonesia yang bergerak di bidang food and beverage dengan fokus pada produk kopi dan minuman kekinian berkualitas dengan harga yang terjangkau. Didirikan pada tahun 2018 sebagai bagian dari Jiwa Group, Janji Jiwa berkembang pesat melalui inovasi menu, kekuatan identitas merek, dan ekspansi gerai ke berbagai daerah di Indonesia. Janji Jiwa Cabang Kendari berlokasi di Jalan Kapten Pierre 9, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, dengan konsep layanan dine-in dan take-away yang didukung fasilitas indoor dan outdoor yang nyaman. Gerai ini juga menyediakan menu kopi, non-kopi, serta makanan pendamping. Selanjutnya, aspek pasar dan pemasaran. Dari sisi analisis permintaan tinggi dari konsumen perkotaan yang mencari minuman praktis, konsisten, dan tempat bersosialisasi. Variasi menu minuman dan makanan pendamping mendorong konsumsi. Merek yang dikenal luas menjamin kualitas konsisten, membuat permintaan stabil dan berkelanjutan. Dari sisi analisis penawaran, kemampuan Janji Jiwa Kendari menyediakan produk sesuai dengan permintaan. Penawaran meliputi varian kopi, non-kopi, dan makanan yang disiapkan langsung. Operasional terpusat memastikan penyajian cepat dan konsisten. Variasi produk yang memiliki fleksibilitas untuk preferensi konsumen yang beragam. Selanjutnya, analisis persaingan, di mana ada kompetitor langsung dan kompetitor tidak langsung. Kompetitor langsung Janji Jiwa adalah kedai kopi yang menawarkan produk dan konsep layanan serupa, seperti kopi kulo, kopi kenangan, serta beberapa merek nasional dan lokal lainnya. Selain itu, kafe lokal seperti Early, Local Coffee Space, 19 Cafe, dan Cafe Bakau juga menjadi pesaing karena menyajikan minuman kekinian dengan konsep dine-in yang nyaman. Kompetitor tidak langsung meliputi warung kopi tradisional, restoran, atau kafe non-spesialis kopi, serta platform pesan antar dan minimarket yang menyediakan minuman siap saji. Alternatif ini menjadi pilihan konsep yang mengutamakan harga, kepraktisan, atau konsumsi harian tanpa harus datang ke gerai kopi modern. Selanjutnya, analisis segmentation, targeting, and positioning. Yang pertama, segmentasi pasar Janji Jiwa Cabang Kendari adalah segmentasi geografis, yaitu kota Kendari dan sekitarnya, dan area perkotaan dan akses yang mudah. Kemudian, segmentasi demografis, yaitu usia remaja akhir hingga dewasa produktif, dengan pendapatan menengah dengan status pelajar, mahasiswa, ataupun pekerja. Yang ketiga, segmentasi psikografis, di mana gaya hidup modern dan praktis yang menyukai tren minuman kekinian, serta gemar nongkrong dan bersantai di kafe. Yang keempat, segmentasi perilaku, dengan pembelian berulang, mengutamakan kecepatan pelayanan, dan sensitif terhadap rasa dan kualitas. Selanjutnya, target pasar utama Janji Jiwa Cabang Kendari adalah pelajar, mahasiswa, dan pekerja produktif yang gemar dalam mengkonsumsi kopi dan minuman non-kopi serta membutuhkan tempat yang nyaman untuk beraktivitas. Positioning Janji Jiwa Cabang Kendari adalah sebagai kedai kopi modern dengan kualitas produk yang berkualitas dan konsisten, menu beragam, dan harga terjangkau bagi berbagai kalangan. Selanjutnya, analisis strategi marketing mix. Yang pertama, strategi produk. Dengan kualitas yang konsisten, standar
beragam, variasi menu yang lengkap seperti kopi, non-kopi, dan juga makanan, dan penyajian yang praktis. Strategi harganya yaitu dengan harga yang terjangkau, sesuai dengan daya beli perkotaan, disesuaikan juga dengan kualitas dan citra merek yang menjangkau pasar luas dan mendorong pembelian berulang. Kemudian strategi distribusinya langsung ke konsumen di gerai, pemesanan di kasir, juga layanan aplikasi pesan antar, cepat dan menjaga kualitas. Strategi promosi mengandalkan merek dan media digital, promo menu baru, promo harga, dan fitur promo aplikasi pesan antar yang meningkatkan kesadaran merek dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya aspek teknis dan produksi. Yang pertama, analisis kelayakan lokasi. Berada di Jalan Kapten Cire Tendean, Baruga, Kota Kendari, dengan tampilan yang jelas, fasilitas indoor dan outdoor yang nyaman, akses yang mudah, lingkungan aktivitas yang tinggi, memenuhi kebutuhan operasional dan kenyamanan konsumen. Yang kedua yaitu proses produksi, dengan input biji kopi, susu, gula, air, makanan pendamping, kemasan, serta tenaga kerja. Dengan proses pemesanan diterima, lalu barista akan menyiapkan minuman sesuai dengan standar dan makanan di ruangan produksi tertutup. Dengan output yaitu minuman kopi atau non-kopi, makanan pendamping berkualitas konsisten, dan kemudian mesin dan teknologi. Menggunakan mesin standar modern seperti mesin kopi espresso, grinder, blender, chiller, showcase, serta sistem kasir digital meningkatkan efisiensi, konsistensi, kualitas, dan kecepatan pelayanan yang siap untuk operasional yang optimal. Yang keempat, penentuan layout. Dirancang untuk efisiensi, alur pelayanan dan kenyamanan, pintu masuk, meja pemesanan atau counter, area produksi tertutup, area duduk indoor dan outdoor, serta toilet. Alur konsumen diatur sederhana untuk meminimalkan kepadatan, memisahkan area, dan efisien. Selanjutnya, aspek sumber daya manusia. Yang pertama, job analysis. Job analysis dilakukan untuk mengidentifikasi jenis pekerjaan dan pembagian tugas dalam operasional Janji Jiwa Cabang Kendari agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan. Kegiatan utama meliputi pengelolaan operasional gerai, pelayanan pelanggan, pembuatan produk, serta kebersihan area kerja. Berdasarkan analisis tersebut, posisi utama yang dibutuhkan adalah store manager, kasir atau barista, dan kru operasional. Yang kedua, job description. Setiap posisi memiliki tugas yang jelas. Store manager bertanggung jawab mengelola operasional gerai dan kinerja karyawan. Kasir bertugas melayani pemesanan dan transaksi pelanggan. Barista bertanggung jawab membuat minuman sesuai dengan standar dan menjaga kualitas produk. Dan kru operasional membantu layanan, penyajian, serta menjaga kebersihan area usaha. Yang ketiga, job specification disusun untuk memastikan karyawan memiliki kualifikasi yang sesuai. Secara umum, seluruh posisi mensyaratkan pendidikan minimal SMA atau SMK. Store manager diutamakan memiliki pengalaman dan kemampuan kepemimpinan. Kasir dituntut teliti dan mampu mengoperasikan sistem kasir. Barista harus memiliki dasar pembuatan minuman dan siap bekerja sistem SIR. Sedangkan kru operasional dituntut disiplin dan mampu bekerja dalam tim. Berikut struktur organisasi Janji Jiwa Cabang Kendari yang bersifat sederhana dan fungsional sesuai skala usaha. Susunan ini dibuat untuk memperjelas koordinasi tanggung jawab dan pengawasan operasional agar berjalan efektif. Hubungan kerja bersifat langsung dengan hierarki yang ringkas. Struktur organisasi terdiri dari pemilik atau manajemen pusat sebagai pengambil kebijakan, kemudian store manager sebagai penanggung jawab operasional gerai, serta kasir, barista, dan kru operasional sebagai pelaksana kegiatan pelayanan dan produksi. Selanjutnya, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dilakukan untuk memastikan karyawan memahami standar operasional Janji Jiwa. Latihan diberikan sejak awal bekerja dan dilaksanakan secara berkala, meliputi pelatihan SOP pelayanan dan produksi, pembuatan minuman sesuai standar resep, serta pelayanan pelanggan. Pengembangan dilakukan melalui evaluasi kinerja dan peningkatan tanggung jawab bagi karyawan berprestasi. Selanjutnya, sistem penggajian dan kompensasi dirancang secara adil sesuai posisi dan tanggung jawab kinerja. Penghasilan karyawan terdiri dari gaji pokok, insentif atau bonus berdasarkan kinerja, serta tunjangan sesuai ketentuan. Sistem yang jelas dan transparan diharapkan dapat meningkatkan motivasi,
kinerja dan loyalitas karyawan. Selanjutnya, aspek hukum dan legalitas. Yang pertama, analisis bentuk badan usaha Janji Jiwa Cabang Kendari adalah perseroan terbatas atau PT. Sesuai dengan franchise pusat, bentuk PT dipilih karena memberikan perlindungan hukum, pemisahan aset pribadi dan perusahaan, serta kejelasan struktur kepemilikan dan tanggung jawab. Selain itu, PT memudahkan pengurusan perizinan, kerjasama usaha, pengelolaan karyawan, serta akses layanan perbankan sehingga mendukung operasional dan pengembangan bisnis secara profesional. Yang kedua, analisis legalitas usaha. Legalitas usaha pada Janji Jiwa Cabang Kendari meliputi yang pertama NIB atau nomor induk berusaha sebagai identitas resmi perusahaan melalui OSS. Yang kedua, surat keterangan domisili usaha atau SKDU sebagai bukti alamat usaha yang sah. Yang ketiga, izin lokasi atau usaha untuk memastikan kesesuaian zonasi dan hak operasional. Yang keempat, sertifikat layak higien sanitasi sebagai bukti pemenuhan standar kebersihan dan keamanan pangan. Selanjutnya, sertifikat halal dari BPJPH atau LPPOM MUI untuk menjamin kehalalan bahan dan proses produksi. Kemudian legalitas merek, di mana merek Janji Jiwa telah terdaftar resmi di DJKI dan digunakan oleh franchise sesuai perjanjian waralaba. Selanjutnya, aspek yang terakhir yaitu aspek keuangan. Yang pertama, analisis kebutuhan modal. Analisis kebutuhan modal Janji Jiwa Cabang Kendari mencakup kebutuhan investasi awal sebesar Rp465 juta untuk biaya franchise, renovasi, peralatan, dan perizinan, serta kebutuhan modal kerja bulanan sebesar Rp75 juta untuk mendukung operasional seperti bahan baku, gaji, dan utilitas. Ketersediaan modal ini diperlukan agar usaha dapat beroperasi secara lancar dan berkelanjutan. Yang kedua, analisis proyeksi keuangan. Proyeksi keuangan Janji Jiwa Cabang Kendari menunjukkan kinerja finansial yang sehat dengan penjualan bulanan sekitar Rp195 juta dan laba bersih sekitar Rp115 juta per bulan. Neraca memperlihatkan posisi keuangan yang seimbang antara aset, kewajiban, dan modal, sementara arus kas bersih positif sebesar Rp120 juta per bulan, menandakan likuiditas yang baik. Yang ketiga, analisis kelayakan keuangan. Analisis kelayakan keuangan menunjukkan bahwa investasi Janji Jiwa Cabang Kendari sangat layak secara finansial dengan payback period sekitar 3,8 bulan, NPV positif sebesar 4,99 miliar, IRR jauh di atas tingkat diskonto 10%, serta profitability index sebesar 11,74. Usaha ini mampu memberikan pengembalian modal yang cepat dan nilai tambah yang tinggi sehingga layak dijalankan dan dikembangkan. Jadi, kesimpulannya, berdasarkan analisis aspek pasar, teknis, sumber daya manusia, hukum, dan keuangan, Janji Jiwa Cabang Kendari dinyatakan layak untuk dijalankan. Permintaan pasar yang tinggi, dukungan lokasi dan operasional yang memadai, struktur sumber daya manusia yang efektif, legalitas yang sesuai, serta kinerja keuangan yang sangat menguntungkan menunjukkan bahwa usaha ini layak secara menyeluruh dan berkelanjutan. Baik, itulah hasil presentasi saya mengenai studi kelayakan bisnis pada Janji Jiwa Cabang Kendari. Saya Denisha Putri Alwi pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.